Halo, kenalin aku Nur Faidah, Zirconium 2021 dengan NIM 105211040. Di sini aku bakal menjelaskan tentang materi apa saja yang telah didapatkan selama MPAB. Yang pertama yaitu ada pengenalan prodi kimia ITB. Nah, pengenalan prodi kimia ITB ini dipaparkan langsung oleh Ibu Anita Aini selaku kaprodi dari prodi kimia ITB sekarang. Lalu selanjutnya tujuan dari prodi kimia ITB sendiri adalah menghasilkan lulusan kimia yang profesional, terus berkembang dalam profesinya, serta mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lalu di dalam prodi kimia ITB sendiri terdapat 4 kelompok keilmuan. Yang pertama ada organik, biokimia, terus yang ketiga itu ada anorganik dan fisik, dan yang keempat ada analitik. Selanjutnya kami diajak pergi mengelilingi laboratorium yang ada di gedung kimia ITB, atau dengan kata lain kita melakukan lab tour. Yang pertama itu ada lab kimia organik, lalu yang kedua ada lab kimia biokimia, yang ketiga ada lab kimia fisik, dan yang keempat ada lab kimia anorganik, serta yang kelima atau yang terakhir adalah lab analitik. Lalu malamnya kita diadakanlah webinar yang membahas tentang critical thinking serta self management. Nah, materi dari critical thinking sendiri disampaikan atau dipaparkan langsung oleh Kak Rozan. Nah, critical thinking sendiri berarti kemampuan seseorang untuk mampu mengaktualisasikan apa yang didapatkan dari pengalaman, observasi, serta refleksi. Lalu di dalam critical thinking sendiri terdapat yang namanya berpikir logis. Nah, berpikir logis adalah kemampuan seseorang untuk melakukan reasoning secara konsisten untuk mendapatkan sebuah solusi. Nah, lalu dijelaskan pula ada yang namanya fakta dan opini. Fakta sendiri merupakan suatu pernyataan yang biasanya didukung oleh fakta atau data-data untuk membuktikan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Lalu opini adalah sebuah pernyataan yang subjektif. Lalu selanjutnya ada self management. Self management sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memanajemen diri, terus memanajemen waktu, pikiran, serta emosinya agar tetap produktif. Setelah itu kita juga dijelaskan tentang badan pengurus HMK AMISKA ITB. Yang pertama itu ada 1 BSO, 3 BKO, serta 4 departemen. BSO-nya sendiri yaitu Oktan. BSO sendiri merupakan singkatan dari Badan Semi Otonom. Lalu yang 4 departemen itu ada internal, eksternal, keilmuan dan karya, serta PSDA. Nah, dari internal sendiri terdapat dibagi lagi ke dalam divisi, yaitu divisi finansial, divisi kekeluargaan, divisi akademik, dan divisi pengembangan minat bakat. Lalu di PSDA, Departemen PSDA terdiri dari 2 divisi, yaitu divisi kaderisasi dan divisi MSDA. Lalu di keilmuan dan karya terdapat 3 divisi, yaitu divisi keprofesian, divisi pengemas, dan divisi riset dan lomba.
Dan yang terakhir ada departemen eksternal yang terbagi menjadi dua, yaitu divisi intrakampus dan divisi ekstra kampus. Lalu dijelaskan pula tentang apa itu MPA. MPA itu singkatan dari Majelis Perwakilan Anggota. Ini itu merupakan badan legislasinya di HMK Amiska ITB. Nah, MPA ini berpacuan kepada aturan tertinggi yang ada di HMK Amiska ITB, yaitu ADART dari HMK Amiska ITB. Lalu kita juga dijelaskan tentang materi budaya Amiska. Sebelum budaya Amiska sendiri dijelaskan tentang Jahim atau jaket himpunan, sekre HMK Amiska ITB, lalu sejarah, bendera, dan lambang. Lalu untuk budaya dari Amiska ITB sendiri ada yang namanya identitas unsur, keluarga unsur, hitung unsur, pusat unsur, himne dan mars, serta yell off. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.